Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kali ini kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5D, teman-teman ya. Di video sebelumnya saya sudah bahas buku ini penilaian akhir tahun untuk muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan lanjutkan untuk muatan IPA ya. Muatan IPA ini ada di halaman 177 sampai 179 ya. Kita mulai. Untuk muatan IPA, perhatikan tabel berikut. Ada beberapa peristiwa di sini. Yang pertama, gagang sendok terasa panas saat dimasukkan dalam teh panas. Lalu tangan terasa panas di depan api unggun. Knalpot terasa panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Gagang kembang api terasa hangat saat kembang api dinyalakan. Pakaian basah dijemur di bawah sinar matahari dan uap panas mengalir melalui cerobong ke atmosfer. Pertanyaannya, peristiwa konduksi ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk peristiwa konduksi ini ditunjukkan oleh 1, 3, dan 4, teman-teman ya. Pilihan jawaban yang B nih untuk muatan IPA nomor 1 ya, B, 1, 3, dan 4. Konduksi itu adalah perpindahan panas melalui benda padat biasanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini yang benda padat itu gagang sendok, knalpot, dan gagang kembang api gitu ya. Lalu kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Perpindahan kalor yang sama seperti anak yang merasakan panas api unggun ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau merasakan panas api unggun itu artinya perpindahan panas secara radiasi, teman-teman ya. Nah, pada gambar ini berarti yang sama dengan radiasi yang mana nih? Yang pilihan D, 3 dan 4 ya. Ini menjemur pakaian, itu perpindahan panas secara radiasi. Lalu nomor 3, perpindahan kalor melalui zat perantara dan zat perantaranya juga ikut berpindah dinamakan. Nah, melalui zat perantara dan zat perantaranya itu berpindah itu secara konveksi ya, konveksi atau secara aliran. Contohnya angin darat, angin laut ya. Itu namanya konveksi untuk nomor 3. Lalu nomor 4, mengapa kita tidak boleh memegang secara langsung panci berisi air yang mendidih? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk nomor 4 ini, mengapa tidak boleh? Karena terjadi perpindahan panas melalui zat perantara dengan diikuti zat perantaranya. Cara mengatasinya dengan memegang ujung gagang panci tersebut agar tidak terkena panasnya secara langsung ya. Next, nomor 5, tuliskan bagian dari alat berikut yang mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor. Ini adalah setrika listrik ya. Kita diminta menunjukkan mana yang mempercepat kalor atau konduktor dan mana yang memperlambat kalor atau isolator. Nah, di sini konduktornya atau yang mempercepat kalor itu adalah alas setrika, sedangkan isolator atau yang menghambat kalor itu adalah gagang setrikanya. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu nomor 6, perhatikan ciri-ciri benda berikut. Yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang tetap. Lalu yang kedua, memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai wadah. Yang ketiga, memiliki bentuk yang tidak tetap. Yang keempat, mengisi seluruh ruang yang ditempati. Yang kelima, zat penyusunnya sangat rapat. Keenam, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Pertanyaannya, ciri-ciri minyak dalam botol adalah, nah, minyak dalam botol ini adalah benda cair, teman-teman ya. Berarti yang merupakan ciri benda cair adalah nomor 2 dan 6 ini ya, pilihan jawaban yang C, 2 dan 6. Memiliki bentuk berubah sesuai wadah dan juga mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Lalu nomor 7, alkohol 70% dalam wadah yang dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Peristiwa tersebut menunjukkan proses. Nah, alkohol itu kan cair ya, jika dibiarkan lama-lama habis karena dia
menguap ya. Pilihan jawaban yang B nih untuk nomor 7, B menguap ya. Lalu nomor 8, munculnya titik-titik air pada bagian luar dinding gelas yang berisi air dingin terjadi karena perubahan wujud benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Jadi kalau kita minum air es ya, itu tiba-tiba dinding bagian luar gelasnya kan ikut basah ya, itu karena adanya proses pengembunan. Pengembunan itu perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair ya. Udara di sekitar gelas itu menjadi dingin lalu berubah menjadi titik-titik air yang menempel di gelas ya. Lalu nomor 9, tuliskan proses perubahan wujud pada pembentukan salju. Nah, untuk salju ini terjadi perubahan wujud dari gas menjadi padat ya. Lalu nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar lilin yang sedang menyala ya. Pertanyaannya, tuliskan perubahan wujud yang terjadi ketika lilin dipanaskan dan ketika lilin kembali didinginkan. Nah, jawabannya, ketika lilin dipanaskan, perubahan wujud yang terjadi adalah padat menjadi cair. Ketika lilin didinginkan, perubahan wujud yang terjadi adalah cair menjadi padat ya, kembali lagi. Lalu pertanyaan yang B, tuliskan contoh lain benda yang dapat mengalami perubahan wujud seperti lilin. Yang dapat mengalami perubahan wujud seperti lilin itu adalah es batu ya. Ketika dia didinginkan dia padat, kalau dikeluarin dari freezer menjadi cair, tapi ketika dimasukkan freezer lagi padat lagi gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah, ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.